bantuan-bantuan kepada mereka ini yang wajib dia laporkan kepada gereja. Kalau mereka ini tidak terlibat, bendara jemaat kok lepu untuk tidak istilah. Kok sendiri tidak bisa bangun koordinasi dengan empat ini secara baik. Libatkan itu empat unsur. Itu baru akan jadi. Kalau tidak, percuma kita buat. Dan selama ini kita lakukan barang-barang ini, kita copy paste aturan dari pemerintah. Di pemerintah itu cukup dia punya uang semua lengkap dia. Untuk menangani inventaris itu uangnya cukup banyak di pemerintah, tapi juga di Skylar dia soal uang, soal barang. Mungkin dari uang mereka oke, karena takut dapat penjara dari KPK ya dia bikin betul. Tapi barang hancur-hancur. Laptop itu baru dibeli dengan catatan ya paling tidak 5 tahun. Tetapi kalau yang gunakan ini juga tidak aniti kan besok rusak 1 tahun. Nah, ini kelakuan kita yang ada di mengelola barang-barang ini. Apalagi kita di gereja. Kita di gereja tidak punya uang. Kita bekerja ibadah dulu baru ada uang dari jemaat. Orang di sana tuh belum kerja uang sudah ada. Jadi kerja dia tuh habiskan uang di pemerintah. Itu pun ragu-ragu. Lalu kita di sini seperti apa? Kita terlalu angan-angan terlalu tinggi, kita tidak sampai anak tangga doang terus jatuh. Jadi mari kita ikuti ini secara baik di tengah-tengah. Ini informasi yang kita dapat dari mereka. Ini menyangkut inventaris. Ada materi yang sudah disiapkan di situ. Ada maksudnya, ada tujuannya. Lalu prosedur administrasi barang milik gereja sebagai berikut. Saya pikir ini kan kita sudah pegang. Jadi nanti kita bekerja, kita baca ini. Kita pengalaman kerja dengan sekolah dengan ini kan kadang-kadang dosen itu dia tunggu mahasiswa masuk baru dia bagi ini, mahasiswa baru terima. 2 tahun ini. Kita semua dalam hidup ini belajar sampai nanti mati baru tidak belajar. Jadi saya mau katakan bahwa yang disebut bendahara itu sebenarnya tugas pokok bendahara apa ya? Di sisi satu yang uang yang itu selalu berikut yang itu dia, lalu di sisi dua yang barang ini. Tugas seorang bendahara adalah mencatat. Karena kita punya otak ini dia sempit untuk mengingat semua. Jadi apa saja harus dicatat. Sehingga nanti kalau orang bicara, aku bicara apa sama catatan lengkap kok. Kita akan hancur kalau kita tidak mencatat. Tugas seorang bendahara adalah mencatat. Itulah benteng pertahanan dia. Menyangkut uang itu, kita sidang itu, waduh lu ribut karena soal uang. Padahal lu telah mengerti barang itu. Lalu kalau kita punya catatan, oh nanti BPG dong periksa dan buktikan bahwa ibu ini kerja bagus kok. Kamu tidak tahu uang itu kalau kamu bicara tinggi sampai tuduh-tuduh saya lagi yang kerja lagi. Coba kamu nanti kerja ini. Kamu sabaran saya dalam gereja ini. Nah, jadi tugas utama seorang bendahara adalah mencatat. Mencatat dia menjadi benteng pertahanan bagi seorang bendahara. Karena dia akan diserang segala sudut. Nah, jadi ibu sudah 2 tahun, ibu sudah mencatat seperti apa. Nah, berbatu itu kan tidak perlu, karena itu kan barang habis terpakai. Itu nanti di laporan panitia. Tetapi kalau yang saya tadi maksud itu, misalnya barang-barang mesin-mesin yang digunakan di dalam situ. Contoh bangku-bangku tadi Pak Wakil bilang kalau dikuskan, ya sebenarnya ini kalau dikuskan ini miliaran ini puluhan juta ya. Jadi nanti ibu catat semua barang yang ada, paling sudah ada ya. Tinggal nanti ibu cek satu-satu, ini yang belum ada, yang sudah ada, ibu kasih tanda, yang belum ada, ibu kasihkan. Dan kalau dikuskan itu ya, itu besar uang itu. Ya, sebenarnya kadang-kadang kita bilang, ini saya bendahara barang, sebenarnya baik barang-barang, kursi, ibu catat meja, dengan yang lain-lain. Dikasih label semua. Kursi-kursi ini dikasih label, sarung-sarung kursi juga dikasih logo jemaat, juga bangku-bangku semua barang inventaris itu dikasih logo jemaat. Jika ketika ada kehilangan atau mungkin ada yang ambil pinjam dan apa kita mereka, kita bisa tahu di situ. Dan sekali lagi ibu jangan lupa kalau ada yang pinjam itu dicatat barangnya.